Pidato Ketua Umum, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Masa Bakti 2020-2022, Bung Jeffrey Gultom dipersilakan. Shalom. 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 Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena begitu besar kasih setianya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, hikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian sertijab pengurus pusat GMKI Masa Bakti 2020-2022. Yang saya hormati hamba Tuhan Sekretaris Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi, yang saya hormati Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, yang saya hormati Asisten Deputi Iptek dan Imtak Kemenpora Bapak Hamka Hendra Nur, yang saya hormati mewakili Menteri Agama, Direktur Urusan Agama Bapak Janas Pangaribuan, kemudian yang saya hormati dan kasihi juga telah hadir jauh-jauh Bupati Tapanuli Utara Bapak Nixon Ababan, yang saya hormati Ketua DPP Gamki kakak terkasih Willem Wandik, BPC GMKI dan seluruh Civitas GMKI setanah air yang saya kasihi dan saya sangat banggakan, pengurus pusat GMKI Masa Bakti 2018-2020. Kemudian para senior GMKI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Bang Firman Jaideli, tadi ada Bang Teolitai katanya yang hadir, kemudian ada Kak C. Watimena, kemudian yang kita banggakan kelompok Cipayung Plus yang telah hadir tempat ini. Mohon berdiri Bung, biar direkat teman-teman dulu. Ini teman-teman kelompok Cipayung ini, ada Pemkri, PMI, ada IMM. Beri sambutan hangat untuk mereka semua. Baik saudara-saudara, pidato saya berjudul Akselerasi GMKI di Era Networking Society. Bagai kemarau setahun dihapus hujan sehari. Ada gium klasik untuk menggambarkan kisah hidup manusia sepanjang tahun 2020 hingga hari-hari ini. Suatu entitas mikropolis tak kelihatan tapi nyata mampu meruntuhkan imajinasi, nalar, serta logika kita tentang pencapaian mutakhir kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi abad ini. Tahun penuh kejutan. Di satu sisi ada cerita kemilau kemajuan teknologi, di sisi lain ada kisah kelam krisis global pandemi COVID-19. Catatan cemerlang tentang kecanggihan teknologi memudahkan akses dan koneksi bagi manusia untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Kendati teknologi demikian menorehkan cerita kemilauannya, kehadiran pandemi COVID-19 mampu meruntuhkan semua pencapaian mutakhir itu. Rutinitas kita mendadak dibatasi dan dihentikan. Bagaimana kita berefleksi pada dua fenomena global ini dalam nuansa iman Kristiani dengan semangat ekumenisme dan nuansa kebangsaan dengan semangat nasionalisme? Dalam tafsiran saya, kontekstualisasi iman beragama adalah soal internalisasi iman dalam konteks. Artinya bergerak dari teologi beragama ke sosiologi beragama. Ekumenisme tidak hanya berurusan dengan dimensi teologis, tapi bertolak ke realitas hidup sosial, yakni dimensi sosiologis beragama, yakni semangat nasionalisme. Pada posisi inilah sejak berdirinya hingga hari ini dan ke depan, GMKI sebagai organisasi kemahasiswaan independen yang berakar pada iman Kristiani terus berkomitmen untuk berjuang dan terlibat sebagai mitra kerja strategis sekaligus kritis bagi pemerintah dalam bingkai semangat ekumenisme dan nasionalisme sebagai pedoman gerakan yang berakar dalam gereja dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk merefleksikan gagasan sederhana bagi masa depan GMKI sebagai komunitas intelektual generasi muda Kristen dalam memainkan perannya bagi masa depan peradaban bangsa.
Visi pembangunan pemerintah adalah cita-cita sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa membangun manusia berkualitas adalah jalan memajukan bangsa. Esensi kemajuan adalah milik bangsa dengan manusia berkualitas. Era digital ini yang cepatlah yang menentukan. Bukan sekedar pintar apalagi besar. Sehat dan cerdas saja tidak cukup. Harus produktif dan berkarakter. Revolusi Industri 4.0 memperlambat langkah bagi mereka yang tak lihai beradaptasi. Tidak berlebihan mengatakan bahwa Indonesia tengah mengarah ke sana. Meski masih ada sejumlah pekerjaan rumah terkait penegakan hukum, perlindungan hak minoritas, penanganan konflik agraria, optimalisasi pemerataan pembangunan. Tetapi indikator pembangunan saat ini mulai menunjukkan kemajuan. Setelah membangun infrastruktur fisik, pemerintah sedang fokus pada transformasi SDM dan digital. Kecanggihan teknologi mengantarkan kita pada tren digitalisasi secara global. Kita seperti hidup dalam keterjebakan. Baru mau mempersiapkan diri untuk komunitas generasi milenial, gelagat revolusi industri 4.0 sudah mengepung. Ketika baru ramai berbicara revolusi industri 4.0, gejala global sudah mengajak kita ke ambang revolusi industri 5.0. Posisi kontekstual GMKI saat ini sedang dalam ruang networking society. Kondisi transisi dari tren digitalisasi dengan geliat revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0. Dalam konteks itulah saya mengangkat tema akselerasi GMKI di era networking society. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi organisasi sedang jadi kunci. Pertarungannya adalah komunitas aktual versus komunitas virtual. Pergeseran interaksi dari realitas sosial ke realitas virtual. Kekuasaan yang sebenarnya tak kelihatan tapi menguasai dan ikut mengendalikan aktivitas aktual adalah komunitas virtual itu sendiri. Mereka punya kendali atas jejaring global yang secara diam-diam menjejakkan kakinya melalui jalur digitalisasi. Kunci transformasi adalah adaptasi teknologi, akselerasi proses pendidikan kader. Dalam konteks itu 2 tahun diberi kesempatan melayani GMKI, saya bersama teman-teman akan fokus pada beberapa isu pokok sebagai agenda keterlibatan GMKI menjadi mitra kerja pemerintah yang kritis dalam mewujudkan cita-cita SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, pengembangan SDM. Fenomena generasi milenial yang adaptif dan kreatif menuntut pola manajemen lebih inklusif. Semua SDM adalah rekan kerja antara cabang dan pusat, lebih pada semangat untuk saling memberdayakan yakni kolaborasi internal untuk mempersiapkan skema transformasi pendidikan kader secara sistemik, mengintegrasikan antara PDSPK dan Renstra RJP 2045 GMKI dengan kreatif dan inovatif. Kedua, persoalan hak asasi manusia. Masih ada jarak antara cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial akibat dominasi kelompok elit tertentu yang menguasai ekonomi politik nasional. Pelestarian demokrasi yang terganggu karena campur aduk agama dan politik di ruang publik. Pola pembangunan yang hanya fokus pada kepentingan investasi tanpa pendekatan inklusif ramah hak asasi manusia. Komitmen dan konsistensi penegakan hukum yang masih menyimpang. Banyak catatan kritis dan gelombang protes dari berbagai kelompok masyarakat tentunya menjadi catatan juga buat GMKI untuk memperkuat jalan dialog bersama mitra kerjasama dalam mewujudkan cita-cita HAM berkeadilan. Ketiga, ekologi. Kerusakan lingkungan akibat gelombang pasar bebas yang berekspansi melalui deforestasi lahan pertanian, dunia energi, pertambangan oleh kelompok oligarki justru menimbulkan protes balik dari masyarakat karena pola pendekatan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Aspek ini akan jadi spirit gerakan 2 tahun bagi GMKI agar mengedepankan pendekatan inklusivitas pembangunan berkelanjutan. Keempat, pluralisme. Fundamentalisme agama oleh kelompok tertentu yang menuai gelombang populisme agama secara masif. Adanya upaya provokasi pihak luar terhadap posisi Papua yang sebenarnya sudah sah
dalam keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan represif kelompok teroris yang masih terjadi kiranya menjadi alarm bagi GMKI untuk terus mendorong pembangunan nasional berdasar pada pendekatan kemanusiaan, kebudayaan, dan berkeadilan. Isu-isu pokok ini akan diterjemahkan melalui dua strategi pendidikan kader, yakni formal dan non-formal. Formal berarti mengintegrasikan PDSPK dan Renstra RJP 2045 GMKI dengan STEAM untuk meningkatkan kualitas dan performa SDM, komitmen intelektual anggota, dan transformasi manajemen organisasi. Di era digital persaingan utama pada kreativitas dan inovasi, maka rekayasa pendidikan non-formal adalah sebuah keharusan untuk bisa menjawab tiga tantangan utama infrastruktur eksternal, yakni perubahan ekosistem digital, liberalisasi pasar, dan sikap politik organisasi melalui skema Christian Millennial Summit, International Digital Conference, Leadership Performance Character Workshop, dan Integral Ekologi Conference. Cita-cita transformasi organisasi ini seiring dengan visi pembangunan pemerintah saat ini, yakni cita-cita SDM unggul, Indonesia maju sebagai fokus agenda menuju Indonesia Emas 2045. Yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem agar kreativitas tumbuh, inovasi muncul, dan gagasan baru dilahirkan. Untuk itu, peran komunitas epitesmik intelektual semacam kelompok Cipayung Plus penting bagi konteks ini. Di sana akan tampak siapa yang cepat dan meraih manfaat, dan siapa yang tertatih-tatih mengejarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya bersama rekan-rekan kerja periode 2020-2022 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Rasa hormat yang tak terhingga untuk teman-teman Badan Pengurus Cabang secara nasional, baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara online. Terima kasih juga atas kepercayaannya kepada kami untuk melayani GMKI 2 tahun ke depan. Mari berkolaborasi untuk akselerasi GMKI yang lebih signifikan dan relevan. Spesial untuk rekan kerja saya, PP GMKI Periode 18-2020. Terima kasih untuk kebersamaan di masa kepemimpinan Ketua Umum Cornelis Galan Jinjinai dan juga Sekretaris Umum David Sitorus yang sudah setia 2 tahun melayani dengan berbagai dinamika yang ada. Sangat membanggakan dan menginspirasi teman-teman cabang secara nasional. Sekali lagi terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga karena telah berkenan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk singgah sebentar menuliskan kisah hidup bersama GMKI. Dan hari ini kisah itu abadi dalam sejarah ruang dan waktu. Mari kita berikan tepuk tangan kepada mereka semua. Dengan ini saya ucapkan selamat datang di barisan para mantan. Akhir kata, bukan sebuah kebetulan ketika GMKI memilih kongres di sebuah kota dari ufuk timur Manokwari, Papua Barat, yang secara geografis wilayah di mana cahaya terang mengantar kepergian gelapnya malam di pagi hari untuk Indonesia. Artinya, matahari selalu terbit dari ufuk timur. Tapi mengapa segala aktivitas dimulai dari barat? Mungkin itu peristiwa alam yang secara alamiah merestui GMKI untuk bertransformasi menuju akselerasi era networking society. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1-5. Lihatlah, Kristus menjadikan semuanya baru. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Utom Nesunum Sin. Shalom.